Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Organik. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan materi keton atau alkanon. Nah, jadi inilah nama-nama anggota kelompok 2 menurut absen 12 sampai dengan nomor 21. Yang pertama, Clara Situmorang dengan NIM 75, Claudia Rizka dengan NIM 76, Della Rahayu dengan NIM 77, Desti Natalia dengan NIM 79, Katarina Kening dengan NIM 80, Tauni Fantasia dengan NIM 81, Febiola Saslia dengan NIM 82, Freddy Rinaldi dengan NIM 83, Gristianti Putri Yahuda, saya sendiri dengan NIM 84, Hana Oktavia dengan NIM 85. Nah, kita masuk ke pengertian keton. Jadi, keton itu adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil, yaitu C yang memiliki ikatan rangkap dengan O, terikat pada dua gugus alkil, dua gugus aril atau sebuah alkil dan sebuah aril. Sifat-sifat sama dengan aldehid. Nah, kita bahas struktur gugus fungsinya. Jadi keton memiliki gugus fungsi ada C yang terikat dengan O. Bisa kita lihat ya di gambarnya yang di tengah, yang disebut C karbonil, yang memiliki 4 tangan yaitu pada kanan dan kiri. Tetapi tangan kiri dan kanan harus memiliki karbon lagi. Nah, rantai karbon sederhana adalah yang C-nya 1. Berarti masing-masing di kanan dan kirinya itu CH3. Begitu juga di sebelahnya. Nah, jadi keton yang paling sederhana harus terdiri dari 3 atom karbon. Karena 3, jadi ini dinamakan propana, tapi A-nya diganti dengan on jadi propanon. Nah, propanon memiliki nama trivial yaitu aseton. Nah, selanjutnya menurut Wilbraham, keton adalah suatu senyawa organik yang memiliki sebuah gugus karbonil yang terikat pada dua gugus alkil atau sebuah alkil. Nah, keton juga dapat dikatakan senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lainnya. Nah, keton tidak mengandung atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hana Oktavia dari Prodi S1 Farmasi Stikes Dirgahayu Samarinda tingkat 2. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang contoh keton. Contoh keton itu di sini ada beberapa. Yang pertama, aseton. Aseton itu digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, oksalosetat itu adalah salah satu senyawa pada proses metabolisme glukosa. Yang ketiga, asetilaseton. Ini dalam bentuk mono. Enol, kalau enol itu biasa ditandai dengan warna biru. Yang keempat, sikloheksanona itu terkandung pada nilon. Yang kelima, muskon dan tetrasilin itu adalah sebuah antibiotik. Nah, di sini kita akan lanjut ke rumus umum keton. Alkanon atau keton itu merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil. Gugus fungsi karbonil ini terletak di tengah, lalu diapit dua buah alkil, sehingga alkanon mempunyai rumus umum sebagai berikut. Ini dia rumusnya. Kita akan lanjut untuk membahas tentang tata nama keton. Okso itu adalah tata nama Yupat resmi untuk gugus fungsi keton.
Penamaan senyawa-senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara, yaitu yang pertama, menurut IUPAT. Ini mengikuti nama alkananya dengan mengganti akhiran. Akhirannya itu menjadi ana. Dalam alkana menjadi anom dalam alkanon. Nah, yang kedua itu dengan cara tripal, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti dengan akhiran keton. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tata nama IUPAT dari keton. Di mana di sini pemberian nama keton dilakukan dengan menggantikan akhiran a pada nama alkana menjadi on. Contohnya nama alkana yang diawali dengan rumus molekul, yaitu CH3, CH2, CH3. Rumus strukturnya yaitu propana. Mengapa dikatakan propana? Karena di sini C-nya ada 3 ya. Lalu dalam penamaan keton, yaitu rumus molekulnya CH3CO, CH3. Keton itu dilambangkan dengan CO, C rangkap 2O ya. Rumus strukturnya itu ialah 2 propanon. Lalu di sini yang kedua nama alkana dari butana, yaitu CH3, CH2, CH2, CH3. Lalu dalam penamaan keton, CH3CO, CH2, CH3 itu menjadi 2 butanon. Lalu selanjutnya yaitu tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang mengandung gugus karbonil. Contohnya di sini ialah CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3, yaitu rantai utamanya atau atom 5 atom C, yaitu pentanon. Selanjutnya tentukan substituen yang terdapat dalam rantai utama. Contohnya di sini yaitu CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3. Jadi di sini rantai utama yang substituen pada rantai utamanya ini ialah metil. Ya, selanjutnya yaitu penomoran substituen dimulai dari ujung yang terdapat gugus karbonil atau CO dengan nomor atom C paling rendah. Contohnya di sini CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3. Di mana kita menentukan penomorannya ini dari sebelah kanan. Ingat ya, soal penomoran gugus karbon yang dekat dengan karbon memiliki nomor terkecil ya. Jadi di sini kita ambil di sebelah kanan. Di mana ini dikatakan 3-metil 2-pentanon. Ini namanya 3-metil 2-pentanon. Mengapa 3-metil? Karena kita lihat di situ di penomoran nomor 3 itu ada metil ya. Lalu di situ di penomoran nomor 2 ada keton. Makanya dikatakan di situ pentanon itu 2 pentanon ya. Karena di nomor 2 itu ada keton. Lalu kenapa dikatakan pentanon? Itu dikarenakan karena CH-nya itu ada 5. Jadi penamaannya itu 3-metil 2-pentanon. Lalu, jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad ya. Huruf pertama nama substituen. Di mana di sini kita ketahui substituen ialah atom atau gugus atom yang bersubstitusi mengganti atom hidrogen pada rantai induk hidrokarbon yang diakhiri dengan il, digunakan dalam penamaan senyawa organik yang mengandung substituen. Jadi contohnya di sini yaitu 3 butil, 4 metil, 2 heksanon. Lalu pada awalan D3-secters itu tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung
seperti iso dan neo itu diperhatikan dalam penentuan urutan abjadnya ya. Contohnya di sini yaitu 3 etil, 5,7 dimetil, 4 oktanon. Selanjutnya tentukan substituen yang terdapat dalam rantai utama. Contohnya di sini yaitu CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3. Jadi di sini rantai utama yang substituen pada rantai utamanya ini ialah metil. Ya, selanjutnya yaitu penomoran substituen dimulai dari ujung yang terdapat gugus karbonil atau CO dengan nomor atom C paling rendah. Contohnya di sini CH3, CH2, CH, CH3, CO, CH3. Di mana kita menentukan penomorannya ini dari sebelah kanan. Ingat ya, soal penomoran gugus karbon yang dekat dengan karbon memiliki nomor terkecil ya. Jadi di sini kita ambil di sebelah kanan. Di mana ini dikatakan 3 metil 2 pentanon. Ini namanya 3 metil 2 pentanon. Mengapa 3 metil? Karena kita lihat di situ di penomoran nomor 3 itu ada metil ya. Lalu di situ di penomoran nomor 2 ada keton. Makanya dikatakan di situ pentanon itu 2 pentanon ya. Karena di nomor 2 itu ada keton. Lalu kenapa dikatakan pentanon? Itu dikarenakan karena CH-nya itu ada 5. Jadi penamaannya itu. Lalu, jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan harus disusun berdasarkan urutan abjad ya. Huruf pertama nama substituen. Di mana di sini kita ketahui substituen ialah atom atau gugus atom yang bersubstitusi mengganti atom hidrogen pada rantai induk hidrokarbon yang diakhiri dengan il, digunakan dalam penamaan senyawa organik yang mengandung substituen. Jadi contohnya di sini yaitu 3 butil, 4 metil, 2 heksanon. Lalu pada awalan di trisesters itu tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung seperti iso dan neo itu diperhatikan dalam penentuan urutan abjadnya ya. Contohnya di sini yaitu 3 etil, 5,7 dimetil, 4 oktanon. Semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Rinaldi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh dari alkanon atau sering kita ketahui adalah keton. Nah, di mana keton yang paling sederhana terdiri dari 3 atom karbon yaitu pentanon, atau bahasa lain atau menggunakan bahasa trivial adalah aseton. Nah, di mana bagaimana jika C-nya bertambah? Nah, di sini dapat kita lihat sendiri pada gambar, yaitu di sini ada C-nya 5 yang berarti dengan awalan P, yaitu pentanon. Karena di sini kita bahas keton, jadi kita ada kata tambahannya on. Nah, selanjutnya di sini mengapa dikatakan 2 pentanon? Nah, di sini kita ketahui sendiri, di sini ada gugus keton yaitu terdapat dari nomor 2. Nah, mengapa penomoran itu dari sebelah kiri ke kanan, tidak dari kanan ke kiri? Karena di sini untuk yang paling terdekatnya itu adalah dari penomorannya itu dari kiri ke kanan. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga kita dapat lihat ada 3 pentanon. Nah, mengapa? Karena di sini 3 pentanon itu sekali lagi karena gugus ketonnya berada di tengah. Jadi sebenarnya untuk penamaan sendiri atau penomorannya ini tergantung sebenarnya dari kita sendiri, apakah dia mau dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Karena dia ini berada di tengah dan ini adalah pentanon. Namun sebelumnya perlu kita ketahui juga di sini kita untuk memudahkan kita bagaimana cara kita menomorinya, kita tuh harus tahu juga misalnya jika 1 itu maka disebut dengan metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 itu adalah dekana. Itu harus kita ketahui agar lebih mudah kita memahami materi ini. Selanjutnya di sini juga ada trivial
atau nama umum. Biasanya ini digunakan pada industri. Nah, dapat kita lihat di sini ada disebut dengan dimetil keton. Nah, mengapa dikatakan dimetil keton? Itu dikarenakan di sini ada metil. Nah, biasanya metil itu ditandai dengan adanya CH3. Nah, di sini kita lihat pada strukturnya, di sini ada CH3, sebelah kiri ada CH3, di tengah ada keton, dan tangan sebelah kanan itu ditandai dengan ada CH3. Jadi dapat kita simpulkan maka dikatakan dimetil keton karena metilnya ada 2, maka disebut dengan dimetil. Dan biasanya jika ada 3 maka disebut dengan trimetil. Nah, seperti itu. Karena di sini 2 maka kita sebut dimetil keton. Nah, selanjutnya gambar nomor 2 yaitu etil metil keton. Nah, sekali lagi saya katakan untuk metil itu biasanya ditandai dengan adanya CH2 dan CH3. Nah, dan metil CH3. Nah, di sini kita lihat di mana ada etil. Nah, kita dapat lihat di sini etil ada di sebelah kanan, tangan sebelah kanan dari keton. Dan untuk etil ini sebelah kanan, metil di sebelah kiri. Jadi dapat kita simpulkan berarti di sini ada etil metil keton. Nah, untuk penamaan ini juga itu sesuai dengan alfabet. Selanjutnya, yang ketiga itu ada gambar dimetil keton. Nah, mengapa dikatakan dimetil keton? Itu dikarenakan di sini ada etilnya ada 2. Nah, 2 itu di sebelah kanan, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Sedangkan di tengahnya keton. Nah, makanya dikatakan dietil keton. Sedangkan yang terakhir ini ada sikloheksanon. Nah, di sini biasanya kan kita tahu sikloheksana. Nah, karena kita belajar keton, makanya kita sebutnya adalah sikloheksanon. Selanjutnya di sini masih ada gambar contohnya. Ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Dimetil keton yaitu atau kita ketahui adalah aseton. Nah, ini dia gambarnya. Selanjutnya untuk etil metil keton seperti saya jelaskan sebelumnya, di sini ada etil itu ditandai dengan adanya C2H5 dan ada keton, dan di sebelah tangan sebelah kiri itu ada metil. Selanjutnya juga dietil keton. Nah, dietil keton ini mengapa sih dikatakan diketil eton? Kembali lagi saya jelaskan di sini karena ada etil. Itu ada 2, yaitu di sebelah tangan sebelah kiri dan di tangan sebelah kanan. Nah, ketonnya di mana? Ketonnya itu berada di tengah. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan berikutnya ini saya rasa masih trivial. Nah, untuk nama umumnya. Nah, tentukan gugus-gugus alkili substituen yang mengikuti gugus karbonil yaitu CO. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi. Nah, etil itu ada CH2 dan CH3 itu disebut dengan etil, sedangkan metil itu disebutkan ditandai dengan CH3. Nah, ini di sini ada penulisan substituen ada alkil tidak harus menurut urutan abjad. Nah, ini contohnya. Kita dapat lihat yaitu metil itu tandai dengan adanya CH3, etil itu ada CH2 dan C3. Sedangkan untuk keton itu berada di tengah. Nah, seperti itu untuk penjelasan kali ini. Untuk penjelasan berikutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Trivial atau nama umum, tentukan gugus-gugus alkil atau substituen yang mengikat gugus karbonil CO2-, seperti contoh yang ada pada gambar. Dengan catatan, tambahkan akhiran keton setelah nama-nama substituen. Dengan contoh yang ada pada gambar, lalu menjadi nama metil etil keton. Dengan catatan, penulisan substituen alkil tidak harus menurut urutan abjad. Pembuatan keton. Yang pertama, oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder dengan katalis natrium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan keton dan air. Contoh seperti pada gambar. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Oksidasi uap alkohol sekunder dengan katalis tembaga panas akan menghasilkan keton dan gas hidrogen. Contoh seperti pada gambar. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Keton dapat diperoleh dari pemanasan garam kalsium asam monokarboksilat. Contoh seperti pada gambar.
Aryl keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis AlCl3, reaksi asam klorida dengan organolog. Perkenalkan, nama saya Fibula Saskia Aka. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan keton. Yang pertama, aseton digunakan sebagai pelarut organik. Yang kedua, keton siklik digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum. Yang ketiga, aseton digunakan untuk menghilangkan cat kuku. Yang keempat, isobutil metil keton atau hekson sering digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Kemudian, sifat-sifat alkanon atau keton. Ada beberapa sifat yang dimiliki senyawa-senyawa alkanon antara lain. Yang pertama, alkanon dengan jumlah C1 sampai 5 berupa cairan tak berwarna. Yang kedua, pada umumnya larut dalam air. Yang ketiga, alkanon seperti aldehid mempunyai titik didih yang relatif lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Yang keempat, alkanon dapat direduksi dengan gas H2 menghasilkan alkohol sekundernya. Kemudian, kegunaan alkanon atau keton. Senyawa alkanon yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah aseton atau propanon. Aseton banyak digunakan sebagai yang pertama, pelarut senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku. Pembersih cat kuku yang sering kita temui, yang sering ada di toko kosmetik, salah satu contohnya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Eunika Tasya Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan alkenon atau keton. Bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Selanjutnya aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlak. Sebagai pelarut untuk selulosa asetat dan dalam memproduksi rayon. Selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum, sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik lainnya. Selanjutnya isobutil metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Dan keton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat fisik keton, yaitu yang pertama, keton dengan 3-13 atom karbon berupa cairan dengan berbau asap. Yang kedua, keton dengan atom karbon lebih dari 13 berupa padatan. Selanjutnya yang ketiga, suku rendah golongan keton dapat larut dalam air. Dan yang terakhir, suku tinggi golongan keton tidak larut dalam air. Perkenalkan, nama saya Clara Situmorang dengan NIM 191148201075. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia keton. Yang pertama ada oksidasi. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Yang kedua ada reduksi. Reduksi keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Pengelompokan keton. Keton dikelompokkan berdasarkan substituen mereka. Salah satu klasifikasi keton membagi senyawa ini menjadi keton simetris dan keton tidak simetris, tergantung dari kemungkinan dua substituen organik bergabung ke pusat karbonil. Contohnya ada keton simetris itu yaitu aseton dan benzofenon, yaitu C6H5 COC6H5. Untuk keton tidak simetris ada asetofenon C6H5 COCH3. Di ilmu stereokimia, keton tidak simetris dikenal karena bersifat proviral. Jadi proviral adalah molekul yang dapat diubah dalam aviral menjadi viral dalam satu
Farida dari Stikes Dirgahayu Samarinda, Prodi S1 Farmasi dengan NIM 1911482010076. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang keasaman dari keton. Hidrogen keton lebih asam dari pKa 20 daripada hidrogen alkana biasa pKa 50. Hal ini disebabkan oleh stabilisasi resonansi ion enalat yang terbentuk ketika berdisosiasi. Keasaman relatif hidrogen sangatlah penting dalam reaksi ionisasi keton dan senyawa karbonil lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat spektroskopi, yaitu di sini ada pengertiannya tentang spektroskopi adalah salah satu cara yang terpenting untuk mengidentifikasi keton. Terus keton dan aldehida akan menunjukkan puncak yang signifikan pada spektroskopi inframerah di sekitar 1700 cm pangkat -1. Agak tinggi atau rendah bergantung pada lingkungan kimiawi. Selanjutnya, sintesis keton. Yang pertama, sintesis keton dapat dihasilkan dengan oksidasi alkohol sekunder. Proses memerlukan oksidator kuat seperti kalium permanganat, kalium dikromat atau senyawa lain yang mengandung CrV1. Selanjutnya, keton juga bisa dihasilkan dari hidrolisis halida gem. Yang ketiga, keton aromatik dapat dibuat dengan reaksi Friedel-Crafts, reaksi Hornbeck-Hues, dan penataan ulang Viras. Yang keempat, pada penataan ulang Kronboom-Delamarre, keton dibuat dari peroksida dan basa. Selanjutnya, pada siklisasi Ruseka, keton siklik dibuat dari asam karbosilat. Selanjutnya, pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisis garam dari senyawa nitro. Selanjutnya, pada penggandengan Fukuyama, keton terbentuk dari thioester dengan sebuah senyawa organoseng. Selanjutnya, keton juga dibuat dari reaksi asil klorida dengan senyawa organilitum atau senyawa organitembaga. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Katarina Keningweking, NIM 1911482010080. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan tentang sumber keton. Terdapat berbagai sumber alam yang mengandung senyawa keton, baik yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Sebagian besar dari senyawa-senyawa tersebut dimanfaatkan dalam produksi parfum. Bahan-bahan alam yang mengandung senyawa keton antara lain ada kamfor, contohnya yaitu kapur barus. Kemudian ada beta-ionin yang menghasilkan aroma mawar. Ada juga maskan yang menghasilkan aroma rusa. Kenapa menghasilkan aroma rusa? Karena didapat dari sekresi kelenjar kesturi rusa. Ini juga digunakan sebagai wewangian dan dalam pembuatan obat-obatan. Ada juga sifeton yang menghasilkan aroma maski yang menyengat. Ada karfon yang didapat dari minyak atsiri. Serta ada jasmon, kita tahu dari namanya yang berasal dari jasmin atau bunga melati, serta dari bahan-bahan lainnya. Salah satu keton yang sering dijumpai yaitu aseton. Aseton merupakan suatu zat cair yang mudah terbakar dengan bau yang manis, tak berwarna dan mudah menguap. Aseton relatif tak beracun, dapat bercampur dalam air
dan merupakan pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa organik seperti resin, cat, zat warna, dan cat kuku. Jika sering memakai cat kuku, kita pasti tidak asing dengan baunya yang menyengat atau bau khas dari cat kuku. Nah, bau khas ini merupakan bau khas yang berasal dari aseton. Oleh sebab itu, aseton banyak digunakan sebagai pelarut dalam reaksi-reaksi organik. Di laboratorium kimia organik, aseton digunakan untuk membersihkan alat-alat gelas atau alat-alat yang terbuat dari kaca. Sebagian aseton juga digunakan untuk pembuatan bahan kimia komersial lain, termasuk bisphenol A untuk resin epoksi. Resin epoksi ini sendiri merupakan bahan pengikat yang biasanya digunakan sebagai pelapis pada lantai. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Bagi yang ingin memberikan pendapat ataupun pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih.